Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puput Eka Suryani. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Elektro S1 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya selama saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu dari tahun 2016 sampai saat ini. Berikut merupakan penelitian yang sudah saya lakukan dari tahun 2016. Penelitian yang pertama yaitu pada tahun 2016, saya melakukan penelitian dengan judul aplikasi metode aktivasi secara kimia dan fisika pada zeolit alam sebagai penjerap logam dalam proses pemurnian air. Peran saya di sini adalah sebagai ketua dengan sumber dana yaitu dana internal. Kemudian pada tahun 2017 saya melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu aplikasi metode microwave dalam pembuatan zeolit sintetis dari akuska padi untuk pemurnian minyak goreng bekas. Pada penelitian ini saya berperan sebagai ketua dengan sumber dana yaitu dari Dikti. Kemudian pada tahun 2017 saya melakukan penelitian dengan kolaborasi yaitu saya berkolaborasi dengan Pemas Sejawat yaitu judul penelitiannya adalah aplikasi metode multivariate empirical node decomposition dan archive information criterion untuk mereduksi noise dan identifikasi otomatis gelombang B pada sinyal gempa bumi. Di sini saya berperan sebagai anggota dan sumber dana yaitu dari Dikti. Adapun roadmap penelitian saya pada tahun 2016, penelitian saya berfokus pada peningkatan karakteristik zeolit secara kimia dan fisika, serta implementasinya pada proses peningkatan mutu air. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 2017, penelitian saya berfokus pada peningkatan karakteristik zeolit secara fisika serta implementasinya pada proses pemurnian limbah minyak goreng. Pada tahun selanjutnya, saya akan berfokus pada penelitian yaitu peningkatan karakterisasi zeolit alam maupun zeolit sintesis, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pemurnian biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak. Roadmap penelitian saya di sini selaras atau sesuai dengan kegiatan pengabdian saya, di mana kegiatan pengabdian saya berfokus pada produksi biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak. Jadi, roadmap penelitian saya saling mendukung dengan kegiatan pengabdian yang sudah dan akan saya lakukan. Adapun publikasi yang menurut saya fenomenal yaitu adalah publikasi yang sudah saya lakukan di kegiatan seminar internasional 7 Nanoscience and Nanotechnology Symposium pada bulan Oktober tahun 2017. Nah, di sini judul artikel saya yaitu adalah Effect of Microwave Irradiation on the Zeolite Properties Synthesis from Rice Husk Eggs. Nah, kenapa publikasi ini atau penelitian ini saya anggap sebagai penelitian atau publikasi yang fenomenal? Karena memang hal ini dilatar belakangi oleh keadaan di lingkungan Kabupaten Blora, di mana sebagian besar penduduk Blora memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga Blora mendapat julukan sebagai daerah lumbung padi. Melimpahnya stan padi di Kabupaten Blora ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berimbas pada penumpukan biomasa dan berpotensi terhadap pencemaran. Penelitian saya kemudian saya fokuskan pada pemanfaatan dari limbah sekam padi atau limbah produk samping dari pertanian
sebagai upaya untuk meningkatkan produk samping pertanian di Kabupaten Blora dan untuk mengurangi potensi limbah biomasa. Adapun tujuan dan manfaat penelitian saya yaitu tujuan utama yaitu untuk mengetahui kondisi optimal dalam proses sintesis zeolit dari apus ikan padi menggunakan metode microwave. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui kondisi optimal pada proses adsorpsi minyak goreng bekas yang meliputi waktu pengadukan dan suhu adsorpsi. Sedangkan untuk manfaat penelitian sendiri yaitu adalah zeolit preparasi akan digunakan untuk meningkatkan kualitas minyak jelantah atau minyak curah. Nah, ini adalah hasil dari penelitian saya. Ini menggunakan beberapa karakterisasi. Yang pertama adalah X-ray diffraction. Karakterisasi X-ray diffraction di sini adalah untuk menentukan persenyawaan yang terjadi pada sampel. Jika dilihat di sini, pada sampel dengan tanpa iradiasi microwave, sampel 1 di sini tanpa iradiasi microwave menghasilkan kandungan SiO2 sebesar 3,3%. Kemudian sampel yang kedua yaitu sampel dengan iradiasi microwave sebesar 100 watt. Di sini menghasilkan kandungan SiO2 sebesar 16,1%. Sedangkan pada sampel yang ketiga yaitu pada perlakuan 180 watt di sini menghasilkan sampel dengan kandungan SiO2 sebesar 5,8%. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa perlakuan menggunakan metode microwave dapat meningkatkan persenyawaan silikon terhadap sampel zeolit secara umum. Dilihat dari hasil dari ketiga sampel tadi, bisa dilihat bahwa yang paling optimal di sini adalah perlakuan iradiasi yaitu menggunakan iradiasi sebesar 100 watt. Kemudian selain karakterisasi SRD, pada penelitian ini juga dilakukan karakterisasi luas permukaan menggunakan Brenner Emmett Taylor atau PET untuk mengetahui luas permukaan pada sampel zeolit. Di sini terdapat 3 sampel. Yang pertama iradiasi 0 watt menghasilkan luas permukaan sampel yaitu sebesar 149,984 meter kuadrat per gram. Kemudian pada iradiasi 100 watt di sini menghasilkan luas permukaan sebesar 144,410 meter kuadrat per gram. Kemudian pada iradiasi 450 watt di sini menghasilkan luas permukaan sebesar 129,791 meter kuadrat per gram. Jika dilihat di sini, seiring dengan bertambahnya iradiasi pada sampel akan menghasilkan luas permukaan yang semakin menurun. Tapi pada iradiasi 400 watt di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 129,791 meter kuadrat per gram. Kemudian hasil penelitian berdasarkan percobaan adsorpsi pada minyak goreng bekas diperoleh bahwa hasil bilangan peroksida pada minyak jelantah dapat dikurangi dengan adanya proses adsorpsi menggunakan zeolit sintesis apus ikan padi. Nah, kualitas minyak goreng naik dengan menurunnya bilangan peroksida. Di sini kalau kita lihat, sampel tanpa adsorpsi memiliki bilangan peroksida sebesar 9, sedangkan sampel dengan adsorpsi zeolit memiliki bilangan peroksida sebesar 6,4. Jadi, terjadi penurunan bilangan peroksida setelah treatment menggunakan adsorpsi zeolit. Adapun dampak yang diperoleh melalui penelitian ini adalah kita bisa menyimpulkan bahwa limbah sekam padi dalam aplikasinya ini dapat berpotensi dan dapat dikembangkan sebagai media penjerap senyawa-senyawa atau ion pengotor yang terdapat dalam minyak goreng bekas sehingga dapat meningkatkan kualitas dari minyak goreng bekas. Demikian pemaparan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.